Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Mobile Commerce. Baik, kita masuk ke pertemuan 6. Kita akan membahas tentang mengenal Android dan aplikasi dalamnya. Tapi memang sebelum kita bahas lebih jauh, korelasinya dengan mata kuliah Mobile Commerce sendiri memang di sini bisnis online merupakan sebuah gebrakan baru bagi kemajuan teknologi dan globalisasi yang memberikan lebih banyak peluang terbuka bagi masyarakat yang sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang banyak dari masyarakat yang sudah tertarik berbelanja segala kebutuhannya, cukup dari rumah dan tidak perlu pergi keluar rumah, dan yang mungkin bisa menghabiskan lebih banyak biaya dan waktu pastinya ya. Nah, dengan adanya bisnis online, kita bisa melakukan transaksi antara pihak penjual dan pembeli tanpa harus bertemu. Nah, di sini Android sebagai salah satu sistem operasi ponsel pintar memang sangat tepat untuk menjalankan bisnis online ya. Dengan berbagai aplikasi yang beragam, kita bisa memanfaatkan secara gratis untuk menjalankan bisnis. Seperti halnya banyak sekarang e-commerce yang juga dia sudah menyediakan aplikasi yang berbasis Android. Jadi tidak harus lagi mengakses via laptop atau PC, tapi bisa juga diakses secara mobile, didukung oleh sistem operasi Android. Oke, sekilas tentang Android. Nah, di sini Android merupakan sistem operasi ponsel yang berbasis Linux. Nah, sistem operasi ini berada di bawah naungan Google Inc. Nah, sebagai sistem operasi open source, Android mempunyai ratusan bahkan ribuan aplikasi yang bisa diunduh secara berbayar maupun gratis. Jadi memang untuk Android ini banyak sekali pengembangnya, dan kita bisa sebagai user pun bisa melakukan custom gitu ya untuk aplikasi-aplikasi yang bahkan bisa membuat juga secara gratis, karena memang banyak aplikasi pihak ketiga yang menyediakan kita untuk bisa membuat. Nah, itu pun basicnya Linux dan open source, jadi gratis. Nah, untuk urutan versi Android sendiri itu banyak banget nih. Jadi teman-teman, dari awal sejak berdirinya atau diciptakannya, dirilisnya Android itu pada tahun 2008 bulan September ya. Nah, di sini versi pertama, versi alpha-nya dari 1.0 sampai yang sekarang sudah di versi 12 ya. Kalau di sini mungkin masih ada versi 11. Nah, versi 11 ini sudah ada, dirilis pada tahun 2020, tahun kemarin. Jadi memang kalau dilihat dari tanggal atau tahun rilisannya itu, Android sendiri setiap tahunnya merilis versi terbaru. Ada di sini mungkin kita lihat dari Android 1.1 sampai dengan 2.0 ya. Dalam 1 tahun Android mengembangkan aplikasinya di 4 versi. Nah, ya. Dan selanjutnya Android melakukan pengembangan setiap setahun 2 kali. Di sini ada versi 2.2 Froyo dan 2.3 ya versi Gingerbread. Memang unik sekali Android ini. Jadi untuk menamakan versinya itu menggunakan nama dessert ya, atau makanan penutup. Nah, seperti kalian bisa lihat sendiri di gambar, kalau kita lihat itu sangat unik dan kayaknya enak gitu ya. Ada versi cupcake, versi donat ya, terus ada versi froyo, gingerbread, terus ada ice cream sandwich ya, ada KitKat, lollipop, marshmallow, sampai yang terakhir versi 9.0 versi pie. Tapi ada perbedaan di versi 10 ya.
yang memang dirilis pada tanggal 13 Maret 2019. Android tidak lagi menggunakan nama-nama makanan. Nah, itu menjadi tanda bahwa Android sudah satu dekade ya, sudah 10 tahun. Nah, untuk penamaannya sekarang menggunakan nama angka ya, Android 10 dan Android 11. Nah, sekarang yang paling terbaru adalah Android 11 yang memang dirilis pada tahun 2020 tahun kemarin. Oke, nah selanjutnya ada antarmuka. Ya, antarmuka ini memang tampilan dari sebuah aplikasi Android yang mana Android ini memiliki tampilan yang simpel ya, namun elegan. Nah, fleksibel dan sangat mudah digunakan atau user friendly. Nah, user dapat memodifikasi tampilan antarmuka Android dengan sangat mudah karena sudah banyak aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu untuk memodifikasinya. Biasanya, setiap perusahaan smartphone mengeluarkan tampilan Android yang berbeda-beda. Hal ini untuk membedakan produk antara satu perusahaan dengan pesaingnya. Nah, dari Android sendiri pun sudah ada sebetulnya tampilan basicnya, tapi beberapa perusahaan-perusahaan smartphone dia menggunakan tampilan-tampilan ciri khasnya sendiri. Mungkin banyak dari kalian yang tahu lah ya beberapa merek-merek dari smartphone, pasti tampilannya ciri khas, punya tampilan ciri khas sendiri yang kalian lihat di depan. Mungkin kalian tahu nih yang versi sebelah kanan gitu ya, yang tulisan-tulisan China ini biasanya versi apa yang memang banyak sekali digunakan oleh pengguna di Indonesia khususnya. Dan memang selain itu juga kalian sebagai user juga bisa memodifikasi tampilannya ataupun lewat backend seperti development Android ataupun yang sudah ada. Jadi kalian bisa menggunakan tampilan aplikasi sesuai yang kalian inginkan. Nah, ini ya. Selanjutnya kelebihan Android, yang pertama ada user friendly, yang mana memang sangat mudah digunakan ya, dinamis dan fleksibel. Lalu ada open source, yang memang Android ini dibangun di atas kernel Linux, maka siapapun dapat mengembangkan dan memodifikasi Android tanpa harus membayar. Jadi gratis jika memang kita mau mendevelopment atau mengcustom si Android ini. Lalu merakyat. Nah, di sini merakyat sendiri ini, sistem operasi ini memang cocok untuk semua kalangan, baik yang kalangan di bawah sampai dengan kalangan atas. Karena memang banyak sekali sekarang pengguna Android, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Lalu dukungan berbagai aplikasi. Nah, memang Android sendiri didukung dari ribuan bahkan jutaan aplikasi yang tersedia untuk menunjang kinerja Android. Nah, ketika memang kita punya smartphone yang berbasis Android, kita akan sangat dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia untuk menunjang kebutuhan kita. Mungkin yang biasanya main game ya, banyak aplikasi-aplikasi game berbasis Android. Yang sering olahraga banyak juga yang aplikasi penunjang olahraga berbasis Android. Ataupun yang sering masak ataupun yang sering nonton gitu ya, banyak juga aplikasi-aplikasi yang versinya untuk Android gitu. Nah, itu kelebihan dari Android itu sendiri. Nah, ini seperti dilihat dari gambar grafiknya, ini sumber dari Sharing Vision. Dilihat dari grafiknya sendiri, memang Android itu pertumbuhannya sangat tinggi, sangat pesat dibanding versi sistem operasi yang lain ya. Di sini ada mungkin bandingannya ada BlackBerry, Microsoft dan iOS. Nah, di sini lihat presentasinya saja kalian bisa lihat bahwa yang paling besar adalah Android. Karena memang tadi ya, mudah digunakan, user friendly, dan mungkin banyak pilihannya seperti itu. Nah, ini untuk cara mendapatkan aplikasinya yang tadi untuk menunjang kebutuhan kita. Nah, ini salah satu situs atau aplikasi dari Google yang menyediakan berbagai aplikasi Android ya.
Di sini dari mulai game, aplikasi sosial media, aplikasi-aplikasi lainnya pun kalian tinggal search aja di kolom search, bisa kalian cari sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Tapi selain di Google Play pun kalian bisa dapatkan di aplikasi atau situs alternatif lainnya. Nah, ini salah satu situs alternatif untuk mendapatkan aplikasi Android yang ada di Amazon App Store, ada di Asus Appli, ya ada di Slide Me, ada juga di Android Move dan lain sebagainya. Karena masih banyak lagi situs-situs yang memang menyediakan aplikasi Android. Jadi untuk menunjang kita kayak apa lagi yang memang basicnya untuk mobile commerce, sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi e-commerce yang sudah berbasis Android. Nah, di sana kalian bisa memanfaatkan aplikasi e-commerce yang versi Android untuk melakukan penjualan dan transaksi di sana. Mungkin sekarang sudah banyak yang penjual-penjual all-shop tidak lagi harus punya laptop, bahkan di handphonenya sendiri pun mereka sudah bisa melakukan penjualan. Oke, terima kasih banyak. Itu penjelasan untuk pertemuan 6 sekilas tentang Android dan aplikasi dalamnya dan korelasi atau hubungan dengan mobile commerce. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar ataupun di grup WhatsApp kita. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.